Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pengembangan afektif anak usia dini dengan dosen pengampu Bunda Rista Erika, Magister Pendidikan. Saya Isna Nur Aufa Faujiah. Dan saya Sri Devi Febrianti. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu metode pengembangan afektif anak usia dini. Sebelum ke pembahasan materi inti yaitu mengenai metode pengembangan afektif anak usia dini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang 1. Apa itu pengembangan afektif anak usia dini? Perkembangan afektif anak usia dini mencakup berbagai aspek emosi, termasuk kesadaran emosi, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami emosi sendiri dan orang lain, ekspresi emosi, dan regulasi emosi. Proses ini dimulai sejak lahir dan terus berlanjut sepanjang kehidupan seseorang. Perkembangan afektif anak adalah proses pertumbuhan dan perubahan emosi yang terjadi pada anak seiring dengan pertumbuhan usia. Ini melibatkan kemampuan anak untuk mengenali, mengungkapkan, mengatur, dan mengelola emosi mereka sendiri, serta memahami emosi orang lain. Adapun pengertian afektif, menurut Howard Gardner menyatakan bahwa afektif adalah salah satu dari 8 kecerdasan majemuk dalam teori kecerdasan majemuk. Ini melibatkan pemahaman dan penggunaan emosi secara afektif dalam mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku. 2. Apa saja ya aspek afektif anak usia dini? Aspek afektif mencakup bagaimana seseorang merasakan, mengungkapkan, mengatur, dan mengelola emosi mereka sendiri, serta bagaimana mereka merespon emosi orang lain. Untuk lebih jelas, ada beberapa elemen yang termasuk dalam aspek afektif, antara lain A. Emosi, B. Ekspresi emosi, C. Sikap, dan D. Motivasi. 3. Apa saja ya faktor yang mempengaruhi perkembangan afektif anak usia dini? Setiap individu memiliki pengalaman dan keunikan sendiri dalam perkembangan afektif mereka, dan faktor-faktor ini dapat berinteraksi dengan cara yang kompleks untuk membentuk respon emosional individu. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan afektif anak usia dini. A. Faktor genetik, B. Faktor biologis, C. Faktor lingkungan, D. Pengalaman pribadi, E. Faktor budaya, dan E. Pembelajaran dan pengajaran. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu saya akan serahkan kepada rekan saya, yaitu Sri Devi Febrianti, yang akan membahas pembahasan inti. Kepadanya saya persilahkan. Lanjut ke nomor 4, yaitu bagaimana metode perkembangan afektif anak usia dini. Setiap anak adalah unik dan tidak ada yang sama. Karena itu, penting untuk memahami kebutuhan dan karakteristik individu mereka. Orang tua perlu memberikan lingkungan yang mendukung dan memperhatikan kebutuhan emosional anak. Nah, ada beberapa metode yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan afektif anak sejak usia dini. Di antaranya A. Memberikan kasih sayang dan perhatian. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional yang konsisten kepada anak sangatlah penting. Menunjukkan cinta, mengajukan pertanyaan tentang perasaan anak, dan merespons dengan empati dapat membantu anak merasa didengar dan diterima secara B. Menjadi model, peran, atau role model yang baik. Untuk mengoptimalkan perkembangan afektif anak usia dini,
Orang tua juga harus menjadi contoh yang baik dalam mengungkapkan emosi dengan sehat dan mengelola emosi dengan baik. Mengkomunikasikan emosi secara terbuka dan sehat, serta menunjukkan cara yang tepat dalam menyelesaikan konflik dan mengelola stres dapat memberikan contoh yang positif bagi anak. C. Mendukung ekspresi emosi. Memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk mengungkapkan emosi anak secara sehat dan memperluas keterampilan komunikasi emosional mereka. Mendorong mereka untuk mengenali dan mengungkapkan emosi dengan kata-kata yang tepat, serta menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk bereksplorasi secara emosional. D. Mengembangkan empati. Mengajarkan anak untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain juga penting untuk perkembangan afektif anak usia dini. Melalui pemodelan, diskusi, dan praktis, orang tua dapat membantu anak mengembangkan empati dan kepedulian terhadap perasaan dan perspektif orang lain. E. Mengajarkan keterampilan regulasi emosi. Membantu anak-anak mengembangkan keterampilan untuk mengatur dan mengelola emosi mereka sendiri. Ini meliputi membantu mereka mengenali tanda-tanda emosi, mengajarkan strategi pernapasan dan relaksasi, dan mengajarkan cara mengatasi stres dan frustasi. F. Membangun hubungan yang kuat. Membangun hubungan yang positif dan stabil dengan anak sangat penting untuk perkembangan afektif mereka. Menghabiskan waktu berkualitas bersama, mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, dan memberikan dukungan emosional yang konsisten dapat memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak. G. Mengajarkan keterampilan sosial. Mengoptimalkan perkembangan afektif anak usia dini juga perlu dengan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan dalam interaksi dengan orang lain. Ini meliputi pengajaran tentang pemahaman sosial, mengatur konflik dengan cara yang sehat, berbagi, bekerja sama, dan berempati. Dan yang terakhir, mendorong kebebasan dan kemandirian. Memberikan anak kesempatan untuk mengambil keputusan, mengelola emosi mereka sendiri, dan mengatasi tantangan secara mandiri. Memberi mereka tanggung jawab yang sesuai dengan usia dan memberikan dukungan saat mereka menghadapi kesulitan dapat membantu membangun kepercayaan diri dan kemandirian emosional anak. Nah, jadi kesimpulannya adalah ada beberapa metode yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan afektif anak sejak usia dini. Di antaranya, A. Memberikan kasih sayang dan perhatian. B. Menjadi model peran role model yang baik. C. Mendukung ekspresi emosi. D. Mengembangkan empati. E. Mengajarkan keterampilan regulasi emosi. F. Membangun hubungan yang kuat. G. Mengajarkan keterampilan sosial. Dan yang terakhir H. Mendorong kebebasan dan kemandirian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.